Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu settingan Windows 11 terbaik pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini gua bakal tunjukkan settingan Windows 11 terbaik entah di laptop maupun di PC. Dan khususnya untuk seluruh settingannya ini bakal gua bahas dari awal hingga akhir yang menyebabkan durasi video ini sangatlah panjang. Dan juga video ini sangat gue rekomendasikan untuk kalian yang masih pemula di Windows 11 yang pengen sistemnya itu lebih ringan dan juga lancar. Oke, jadi kita langsung aja mulai untuk videonya. Nah, jadi di sini kita perlu setting yang paling awal itu berada di settings Windows. Jadi kalian bisa pergi ke settings dengan cara pencet di keyboard Windows dan I secara bersamaan. Nanti untuk settingsnya bakal kebuka seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung aja pergi ke menu sistem, lalu ke display. Kemudian di display ini, pastikan kalian sudah memakai display resolution yang recommended, serta untuk scale-nya. Karena kebanyakan dari kita itu pasti tidak sadar bahwa resolusi layar yang sedang kita pakai itu tidaklah yang recommended. Jadi pastiin terlebih dahulu scale dan display resolutionnya sudah pakai yang recommended. Kemudian kalian bisa pergi ke advanced display yang ini. Dan kemudian di sini juga pastiin untuk refresh rate yang kalian pakai sudah paling tinggi atau paling mentok. Jadi di sini untuk gue itu paling tinggi adalah 144 Hz. Jika sudah, kalian bisa kembali lagi aja, kembali ke sistem. Kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu notification. Nah, jadi notification ini merupakan notifikasi yang sering ada di Windows kita. Jadi yang sering muncul atau nongol di kanan pojok bawah. Jadi kurang lebih notifikasinya seperti ini. Kalau gua klik, nah seperti ini. Ini untuk notifikasi yang di atas kalender. Nah, jadi di sini yang perlu teman-teman lakukan di bagian notification, teman-teman silahkan nyalakan saja untuk notificationnya. Kalian nyalakan atau on. Tetapi gua sarankan untuk ini opsinya kalian cukup centang yang allow notification to play sound. Jadi setiap ada notifikasi yang muncul nantinya akan mengeluarkan suara secara bersamaan. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk yang show notification on the lock screen dan yang ketiga ini itu kalian jangan centang atau kalian matikan. Kemudian kalau sudah di bawah sini ini merupakan seluruh aplikasi yang mempunyai akses untuk notification, mulai dari WhatsApp dan masih banyak lagi. Nah, ini juga teman-teman bisa pilih guys, karena tidak seluruh aplikasi yang kita butuhkan ini itu notifikasinya nyala. Contoh semisal di sini gua cuma nyalain beberapa aja guys, seperti WhatsApp, snipping tool. Karena WhatsApp itu kan untuk kontak, sedangkan untuk snipping tool ini buat notifikasi kalau kita sudah mengambil hasil screenshot layar kita. Nah, jadi seperti itu kalian bisa pilih mau yang dimatiin yang mana dan yang mau dinyalakan yang mana. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya berada di personalization. Ini dia. Kemudian kalian bisa pergi ke colors. Kalau sudah di colors, di sini yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman bisa pilih terlebih dahulu untuk mode pada Windows kalian. Jadi untuk modenya itu bisa pilih dark atau yang light seperti ini, atau bahkan teman-teman bisa custom. Seperti untuk yang khusus Windows itu semisal pilihnya dark, sedangkan untuk app-nya itu modenya adalah light. Nah, ini bisa dibilang kalian bisa pilih mau yang tema gelap atau tema terang. Nah, tapi di sini gua pilihnya yang gelap atau yang dark biar mata gua itu tidak kesilauan alias bikin nyaman. Nah, kemudian selanjutnya di bawahnya ada efek transparan. Oke, jadi kebanyakan dari kita semua itu pengen ya Windows 11-nya itu semakin lebih ringan. Nah, salah satunya yaitu dengan mematikan transparency effect atau efek transparan pada Windows. Jadi mana ini
Sebenarnya kalau kita nyalakan itu hanya menambahkan efek transparan pada Windows 11 kita, guys. Tapi saran dari gue itu kalian matiin aja atau off kan. Biar Windows kalian itu terasa lebih ringan sedikit. Nah, jadi seperti itu, guys. Kalian matiin aja. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita pergi ke apps. Kemudian di apps, kita pergi ke offline maps. Kemudian kita pergi ke installed apps. Nah, jadi di awal-awal atau semisal kalian masih pemula nih di Windows 11, kalian coba nih belajar untuk pilih-pilih mana aplikasi yang akan kalian butuhkan atau akan kalian pakai gitu ya. Karena tidak semua atau tidak seluruh aplikasi yang sudah disediakan Windows 11 itu kalian pakai. Karena ada beberapa yang bakalan tidak kita pakai, malahan selamanya ya, tidak kita pakai. Jadi kalian bisa pilih-pilih nih. Kalau semisal udah nemu ada yang nggak kepakai, kalian bisa klik 3 titik ini atau more options, lalu pilih uninstall atau hapus, lalu kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau sudah selesai, kita lanjut saja ke bagian time and language. Di time and language, kita masuk ke date and time. Di date and time, di sini yang kita perlu lakukan, yang pertama, ketika kalian menyalakan atau memang posisinya nyala, ada fitur set time zone automatically. Ini kalau kalian nyala, kalian bisa off-kan atau matikan. Kemudian, kalian bisa pilih waktu zonasinya atau time zone-nya, kalian pilih yang UTC plus 07 jika kalian di Indonesia ya. Tapi kalau kalian di negara lain, bisa disesuaikan. Jadi di sini kita mematikan fitur time zone secara otomatis karena untuk fitur set time zone automatically ini membutuhkan resource yang sedikit lebih banyak gitu ya di Windows 11. Jadi makanya kita matikan dan untuk ngesetelnya itu secara manual, guys. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sama halnya dengan set time automatically. Jadi kalian kalau set time automatically-nya nyala, kalian bisa matiin terlebih dahulu, guys. Jadi kalau nyala, kalian bisa matiin. Kemudian kalian bisa ubah secara manual saja, guys. Dengan cara klik change dan atur sendiri deh. Nah, jadi seperti itu, guys. Kemudian kalau sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu di gaming. Kemudian kita masuk ke game bar. Nah, kemudian di game bar, di sini kalian bisa matiin aja, guys. Jika kalian tidak memakai yang namanya Xbox Game Bar. Jadi kalau kalian tidak tahu, Xbox Game Bar itu yang ada kaitannya sama Xbox ya, yang ini. Nah, ini ya Xbox. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan Xbox atau mungkin Xbox Game Bar, kalian bisa matiin aja, guys, untuk game barnya. Tapi kalau kalian pakai atau sering pakai gitu ya kan, Xbox Game Bar atau ada yang kaitannya dengan Xbox, kalian jangan matiin, tetapi kalian nyalakan saja atau on-kan. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kembali lagi, lanjut ke game mode. Nah, ini game mode yang paling penting, guys, karena kalau kita sebagai gamers, game mode ini ada kaitannya dengan game yang sering kita mainkan setiap hari, guys. Yang dimana di sini gua memiliki salah satu cara apakah laptop atau komputer kita ini untuk game mode-nya harus dinyalakan atau dimatikan. Nah, jadi untuk mengetahuinya gini aja, guys. Kalian cari tahu terlebih dahulu laptop atau komputer yang kalian pakai saat ini itu VGA-nya atau GPU-nya memakai produknya siapa? Apakah Nvidia, apakah AMD, atau mungkin Intel Graphics, Intel bawaan prosesor seperti Intel UHD atau mungkin Intel
HD Graphics, atau mungkin Intel itu Iris ya, Iris, kemudian ada Intel apa lagi tuh, gua lupa satunya. Nah, itu kalian cari tahu dulu guys. Dan kalau sudah ketemu, nah kalian bisa ini aja guys, sesuaikan. Jadi kalau kalian memakai Nvidia dan juga Intel, untuk game mode-nya kalian bisa nyalakan atau on-kan. Tetapi kalau AMD, kalian bisa matiin atau kalian off-kan untuk game mode-nya. Nah, jadi seperti itu guys cara nentuinnya. Jadi di sini gua sudah nyala karena produk gua itu adalah Nvidia untuk GPU-nya. Dan kalau sekarang kalian masih bingung nih cari GPU atau VGA-nya pakai produknya siapa, kalian cukup buka Text Manager. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Text Manager. Kemudian kalian bisa buka Text Manager. Kemudian kalau sudah kebuka, di sini kalian bisa pergi ke Performance, lalu kalian pergi ke GPU. Nah ini ya, gue itu memakai Nvidia. Jadi seperti itu guys cara nyarinya. Jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pergi ke yang namanya Accessibility. Kemudian di sini kita mau fokuskan ke yang namanya keyboard, yang di paling bawah keyboard. Kemudian di sini kalian bisa matiin yang pertama, yaitu sticky keys. Jadi sticky keys ini kalian bisa off-kan, serta isinya juga kalian off-kan. Lalu yang kedua ada filter keys, ini juga kalian off-kan, serta isinya seperti ini. Kemudian jika sudah, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke Windows Update. Nah, Windows Update di sini kalian bisa melakukan check for update dulu. Siapa tahu ada fitur terbaru dari Windows Update yang perlu kalian download lalu install. Tapi di sini Windows Update gue itu error karena memang gue sengaja gue matikan karena agak mengganggu untuk aktivitas yang gue lakukan setiap hari. Kemudian kita lanjut saja. Jadi kita akan pergi ke Advanced Option yang berada di bawah. Ini ada Advanced Option, kalian bisa masuk aja. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Delivery Optimization. Kemudian di sini kalian bisa matikan untuk Allow Downloads from Other Device. Ini kalian matiin saja atau kalian off-kan. Di sini gua itu kekunci dikarenakan memang sudah off atau mati. Kemudian di bawahnya di sini ada download option, jadi mana di sini kalian bisa pilih yang percentage of measure bandwidth. Lalu kalian centang untuk keduanya, background limit dan foreground limit. Lalu kalian arahkan keduanya juga ke 5%, jadi kalian ganti angkanya ke 5%. Kemudian kalau sudah, di bawahnya juga ada upload option, jadi mana ini juga sama. Limitnya kalian nyalakan, lalu kalian tarik ke paling kiri atau 5%. Seperti ini ada angkanya 5 dan sudah selesai deh. Jadi seperti itu, dan untuk settingan yang berada di settings Windows ini sudah selesai. Oke, jadi di sini gua ketinggalan satu hal. Jadi ini masih berada di settings. Jadi kalian bisa pergi ke sistem, lalu ke storage. Kemudian di dalam storage sini, kalian bisa menyalakan fitur bernamakan Storage Sense. Nah, pastinya kalian ada ya di Windows 11 ini, fitur Storage Sense. Karena Storage Sense ini bakal automatically free up space dan menghapus temporary files. Jadi ini bagus banget, kalian bisa nyalakan atau on-kan. Lalu kalian bisa masuk aja ke Storage Sense, kalian tinggal klik aja. Kemudian ini bisa kita setting. Bagusnya kita bisa setting untuk fitur Storage Sense. Jadi di paling atas ini kalian bisa centang aja yang keep Windows running smoothly. Lalu untuk automatic user content clean up kalian bisa nyalakan atau on. Lalu di bagian ini, yaitu configure cleanup schedules atau jadwal pembersihannya, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita.
Yang pertama, ini ada run storage sense, jadi mana storage sense bakal berjalan saat kondisi ini low free disk space, karena ini yang paling bagus. Lalu yang kedua ini ada delete files in my recycle bin if they have been there for over. Jadi yang nomor 2 ini kalau gua artikan, hapus apapun itu yang ada di dalam recycle bin saya jika mereka telah berada di sana selama. Nah, kalian bisa pilih nih mau berapa lama. Apakah tidak sama sekali, 1 hari, 2 minggu, atau sebulan, dan seterusnya. Kalau gua itu pilihnya 1 hari karena biarin ini aja, recycle bin gua itu cepat hilang untuk isinya, guys. Kemudian yang ketiga ini sama halnya dengan nomor 2, cuma perbedaannya itu berada di downloads. Jika mereka tidak pernah kebuka lebih dari, nah ini guys, kalau gua pilihnya never atau default, karena kalau yang di downloads folder itu maksudnya berada di sini guys. Ini ada downloads, nah di dalam sini. Jadi seperti itu, kalian bisa sesuaikan aja guys dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, ini masih berada di sistem, kalian bisa scroll ke paling bawah sampai ketemu yang namanya About. Di bagian About, di sini kalian bisa klik yang namanya Advanced System Settings. Ini dia. Kemudian di sini kalian bisa ikutin gua aja. Jadi kalian bisa klik Settings pada Performance, klik Settings. Kemudian di sini yang perlu teman-teman lakukan, yang awalnya itu kepilihnya Let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa ubah ke Adjust for best performance. Kemudian kita perlu menyalakan beberapa hal biar kita sebagai pengguna Windows 11 makin nyaman. Yang pertama adalah Smooth Edge of Skin Fonts, kemudian Show Window Contents while dragging, dan yang terakhir Show Thumbnails instead of Icons. Jadi hanya ketiga ini saja. Jika sudah, kalian bisa klik Apply, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik OK, dan settingsnya kalian bisa close atau tutup. Nah, jadi di bagian settings sudah selesai. Lanjut, kita sekarang pergi ke control panel. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya control panel. Lalu kalian bisa buka control panel. Nah, kemudian yang tampilan control panel teman-teman seperti ini, teman-teman bisa ubah untuk tampilannya biar lebih enak dilihat. Caranya, kalian ubah untuk view by-nya menjadi large icon. Jadi biar iconnya itu katanya besar ya, atau large icon gitu. Dan nanti tampilannya seperti ini guys. Kemudian kita mulai aja dari atas ya. Kita cek dulu. Jadi pertama kita pergi ke yang namanya keyboard. Nah, di dalam keyboard, di sini pengaturan yang bagus, yaitu diarahkan ke paling kanan guys. Jadi repeat delay, kalian arahkan ke paling kanan atau short. Kemudian untuk repeat rate, kalian arahkan ke fast atau paling kanan. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik apply dan oke. Kemudian kita lanjut ke samping kanannya, ada temennya, yaitu mouse. Nah, di bagian mouse ini kita juga setting guys. Jadi kita pergi ke menu pointer option. Nah, yang kita setting itu adalah motionnya. Jadi untuk pointer speed ini kita harus setting. Jadi caranya, kalian arahkan aja ke paling kiri terlebih dahulu atau slow seperti ini. Dan kalau sudah sampai di sini, kalian tinggal geser di anak panah ke kanan pada keyboard kalian. Jadi keyboard kalian itu ada yang namanya arrow keys. Kalian pencet aja yang anak panah ke kanan. Jadi seperti ini. Ini ke kanan dan ini ke kiri. Jadi di sini yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman silakan geser aja ke sebelah kanan sebanyak 5 kali. Jadi seperti ini guys. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini. Karena kalau gua pakai cara yang benar itu sama aja guys.
Hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti jatuhnya di sini, guys. Jadi diisi 6/11. Kalau cara manualnya itu teman-teman hitung garisnya ini, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah 6, teman-teman berhenti. Kemudian untuk enhance pointer precision, ini jangan dicentang atau centangnya bisa dihilangkan. Dan kalau sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah ke Network and Sharing Center. Kemudian di sini teman-teman bisa pergi ke Change Advanced Setting Settings. Dan lagi-lagi kita balik ke Settings. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan di sini, yang pertama teman-teman bisa pilih yang Private Network. Ini teman-teman bisa matiin aja Network Discovery, serta File and Printer Sharing-nya kalian matiin juga keduanya atau di-off-kan. Kemudian di bagian Public Networks juga sama. Network Discovery dan File and Printer Sharing kalian matikan atau off-kan untuk keduanya. Dan kalau sudah, settingsnya kalian bisa close. Kemudian kita lanjut ke Change Adapter Settings. Nah, kemudian teman-teman silakan cari koneksi WiFi atau Ethernet yang sedang kalian pakai atau yang sedang aktif. Dan kalau sudah, kalian bisa klik kanan pada jaringan internet teman-teman, lalu pilih Properties. Kemudian di sini, teman-teman bisa matiin semua atau centangnya dihilangkan semua, kecuali teman-teman centang yang pertama itu KeyOS Packet Scheduler, yang kedua Bridge Driver, dan yang ketiga Internet Protocol Version 4 atau IPv4. Jadi cukup centang ketiga ini saja. Dan yang lainnya kalian matiin. Dan kalau sudah, kalian bisa pilih yang Internet Protocol Version 4, lalu klik Properties, lalu pergi ke Advanced yang berada di kanan pojok bawah, Advanced. Lalu teman-teman di bagian bawah, di sini ada Automatic Metric. Jadi mana kalian cukup centangnya dihilangkan, lalu kalian isi kotak metriknya adalah angka 55. Dan kalau sudah kalian isi untuk metriknya di angka 55, kalian tinggal pergi aja ke menu WINS. Ini dia WINS. Lalu kalian bisa matikan untuk NetBIOS. Kalian bisa matiin aja untuk setting NetBIOS-nya. Pilih yang disabled. Dan kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik OK aja. Lalu klik OK. Kemudian kalian bisa klik configure ini. Lalu klik yes. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke Power Management dan pastikan untuk fitur Allow the computer to turn off this device to save power. Ini kalian matikan atau centangnya dihilangkan. Karena kan kita mau nih jaringan internet kita itu fokus ke power atau energinya biar tinggi gitu, guys. Jadi kalau ini dinyalain, nanti device-nya ini bakal mati, guys. Mati untuk menghemat power. Jadi kan kita nggak mau tuh. Makanya kalian bisa matiin aja. Dan kalau sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian ini udah selesai, kalian bisa tutup aja atau close. Lalu kita balik lagi ke sini. Selanjutnya kita bakal pergi ke Power Option. Oke, sekarang kita sudah masuk di Power Option atau nama lainnya adalah Power Plan. Jadi mana ini akan ngaruh ke bagian komponen laptop atau PC kalian, yaitu di komponen prosesor atau di CPU. Jadi kita perlu memakai power plan yang bagus. Pastinya kalau kalian masih pemula, nantinya di power plan itu akan kepilih yang namanya balance recommended. Nah, itu sebenarnya salah, guys. Balance itu sangatlah tidak baik karena itu dapat merusak performa pada prosesor maupun CPU kita. Makanya dari itu, di sini kita bakal ambil power plan yang sangat bagus untuk Windows 11 kita, terutama untuk CPU kita sendiri, guys. Jadi caranya kalian bisa cek aja untuk
ada dua kode power plan di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi nanti gua bakal taruh yang kodenya high performance dan kodenya ultimate performance. Jadi kalian bisa pilih kedua power plan ini atau mungkin ambil keduanya. Jadi seperti itu. Contoh semisal gua bakal ambil yang ultimate performance. Jadi gua bakal copy untuk kodenya seperti ini. Kalau sudah kalian copy, klik kanan copy di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalian langsung buka aja command prompt dengan cara tadi di menu pencarian Windows. Ketik yang namanya cmd. Lalu kalian bisa buka command prompt dengan cara run as administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Kemudian kalau sudah muncul di sini, teman-teman tinggal pastekan kodenya di sini dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V. Kalau sudah, kalian bisa enter. Dan nanti bakal muncul untuk namanya di sini yaitu Ultimate Performance. Kalau muncul namanya berarti kalian sudah sukses mendapatkan power plan ini. Tapi kalau semisal kalian tidak bisa mendapatkan Ultimate Performance alias ada keterangan error, kalian coba dapetin yang High Performance. Contoh, semisal gua bakal ambil yang High Performance, klik kanan copy, lalu gua bakal pastekan di command prompt, lalu enter. Nah, di sini kebalikannya guys kalau gua. Jadi yang ultimate performance itu mau, sedangkan yang high performance di sini gua error. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, command prompt-nya bisa kalian tutup. Kemudian kalian bisa refresh untuk halaman power plan-nya ini dengan cara klik ini, tombol refresh yang berada di atas ini. Ada tombol refresh, kalian tinggal klik aja. Nah, nanti bakal muncul opsi ini guys. Muncul opsi bernamakan Show Additional Plans. Kalian tinggal klik aja. Dan tada, sudah muncul untuk power plan-nya. Jadi tergantung dari kalian sih, apakah kalian pilih yang Ultimate Performance atau yang High Performance. Kalau gue itu Ultimate guys. Dan kalau sudah muncul, kalian bisa pilih aja deh. Nah, sudah selesai. Kalau udah kalian pilih, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya, kalian bisa ke sebelah kanan, klik Change Plan Settings. Kemudian di sini, kalian bisa klik Change Advanced Power Settings. Kemudian di sini kita bakal setting untuk pengaturan power plan-nya. Jadi kita langsung aja, kalian tinggal ikutin aja sih yang gua bakal tunjukin dan yang gua ubah. Yang pertama itu ada di bagian hard disk. Ini kalian dua-duanya kalian pilih angka 0 aja. Ini gua muncul on baterai dan plug in karena gua itu di laptop. Kemungkinan kalau kalian di komputer atau PC itu cuma satu. Kemudian Internet Explorer, pastikan keduanya kalian pilih maximum performance. Kemudian desktop background setting, ini kalian keduanya pilih pause. Kemudian wireless adapter setting, ini kalian keduanya pilih maximum performance. Kemudian sleep, allow wake timers, kalian keduanya pilih yang disable. Kemudian USB settings, ini kalian keduanya pilih disabled. Kemudian kalau kalian ada Intel graphics settings, kalian bisa pilih keduanya maximum performance. Kemudian PCI Express, kalian keduanya pilih off. Kemudian yang terakhir, yaitu di bagian prosesor power management, di minimum dan juga maksimum, kalian arahkan keduanya ke 100% seperti ini guys. Dan kalau sudah, kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah, apply dan oke, dan sudah selesai deh. Dan kalau kalian sudah selesai, kita bisa kembali lagi ke halaman seperti ini. Sekarang kita bakal lanjut aja ke yang namanya program and features. Kemudian di sini kalian bisa fokus ke sebelah kiri, pilih turn Windows feature on or off. Kemudian di sini pastikan kalian sudah kecentang. Yang pertama itu .NET Framework 3.5 dan .NET Framework 4.8 Advanced Service. Jadi pastikan kalian sudah kecentang keduanya ini. Dan kalau semisal kalian belum kecentang, kalian bisa centangin terlebih dahulu. Dan kalau sudah, kalian bisa klik OK.
Dan kemudian nanti kalian tinggal ikutin aja arahannya, lalu kalian install, lalu kalian bisa restart terlebih dahulu PC atau laptop kalian. Lalu kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Kalau sudah, kalian bisa balik lagi. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya di bagian sound. Nah, di sound ini kalian bisa pergi terlebih dahulu ke menu communication. Pastikan ini kalian pilih yang do nothing. Karena setahu gua settingan awalnya itu adalah ini guys. Kalian bisa pilih do nothing. Lalu kalau sudah, kalian bisa pergi ke menu playback. Lalu kalian bisa klik kanan pada headset maupun speaker kalian. Lalu pilih properties. Kemudian di sini kalian bisa matiin enable audio enhancement. Kalian bisa matiin enable audio enhancement atau centangnya dihilangkan. Dan kalau sudah, di bagian formatnya ini kalian bisa pilih format yang paling tinggi atau yang paling bagus. Tapi di sini gua itu kekunci guys. Jadi gua nggak bisa pilih untuk formatnya. Kemudian kalau sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Kemudian kalau semisal kalian ada device lain seperti gua, nah kalian bisa lakukan hal yang sama. Kalau gua di sini speaker, klik kanan properties. Lalu di sini gua bisa mengubah formatnya. Dan bisa juga pilih yang paling bagus atau yang paling tinggi ini. Lalu untuk enable audio enhancement kalian bisa matiin. Dan kalau sudah, kalian bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita lanjut ke menu sampingnya yaitu recording. Nah, ini merupakan tempat mic kita. Jadi di sini gua lagi pakai mic atau mikrofon bawaan dari webcam gua. Jadi kita bisa klik kanan pada mic kita, lalu klik properties. Lalu kita bisa pergi ke advance. Nah, ini juga ada enable audio enhancement. Jadi ini bisa kalian matiin juga guys pada mikrofon kalian. Serta untuk formatnya kalian bisa pilih yang kualitasnya paling bagus guys. Jadi untuk webcam gue itu kualitasnya cuma mentok di DVD. Ini dia DVD. Kalau sudah, kalian bisa klik apply dan oke. Dan ini gua bakal terapkan di mikrofon gua yang lainnya. Nah, ini sudah, tinggal mikrofon bawaan headset gua. Dan ini juga sudah sih. Oke, kalau sudah, kalian bisa klik oke aja. Nah, jadi di sini untuk bagian kontrol panelnya sudah selesai. Jadi kalau semisal sudah selesai semua, kalian bisa tutup aja untuk kontrol panelnya. Nah, sekarang kita bakal setting yang namanya di bagian File Explorer. Jadi kalian bisa buka File Explorer aja, atau kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya File Explorer. Lalu kalian buka. Kemudian di sini kita bakal setting File Explorer-nya biar lebih bagus saja untuk pengaturannya. Jadi kalian bisa klik 3 titik ini atau see more. Lalu pilih yang namanya option. Lalu di sini yang perlu teman-teman lakukan, di sini kalian bisa ikutin gua dulu aja. Yang pertama di sini untuk Open File Explorer tuh, di sini kalian pilih yang This PC. Kemudian untuk bagian privacy, ini untuk ketiganya bisa dimatiin atau centangnya dihilangkan. Lalu kalian bisa klik tombol clear untuk menghapus history pada file explorer kalian. Bisa kalian clear terlebih dahulu. Dan kalau sudah selesai, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu di menu view. Di sini kalian bisa ikutin settingan gua. Jadi seperti ini settingannya. Kemudian ini ubah aja ke show hidden files. Show hidden files, folder, and drive. Kemudian yang bawahnya juga sama. Kalian tinggal cocokin aja dengan punya gua. Seperti ini. Dan kalau sudah, kalian bisa langsung klik apply dan oke. Nah, jadi seperti itu untuk settingannya guys. Kalau sudah, file explorer-nya kalian bisa tutup. Kemudian yang selanjutnya, di sini kita bakal mematikan beberapa startup pada Windows 11 kita. Caranya, kalian bisa buka Text Manager dengan cara klik kanan pada taskbar, lalu pilih Text Manager.
Atau kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Text Manager. Seperti ini, lalu kalian bisa buka aja. Kemudian kalau sudah masuk, kalian tinggal fokus saja ke sebelah kiri. Kalian bisa pergi ke yang namanya Startup Apps. Kalian pergi ke Startup Apps. Kemudian di sini kalian bisa fokuskan ke kolom status seperti ini. Dan kalian nanti bakal menemukan ada berapa saja aplikasi yang startup-nya itu menyala. Karena nanti dampaknya itu bakal ini guys, berdampak saat kalian melakukan booting atau masuk ke Windows-nya. Jadi mana nanti akan Windows-nya itu berubah menjadi semakin berat, serta untuk responsifnya itu menurun. Karena saking banyaknya startup pada aplikasi yang menyala. Jadi kalian bisa pilih terlebih dahulu aja guys. Dan kalau semisal kalian mau matiin, kalian bisa klik kanan pada aplikasinya. Contoh gue itu WhatsApp. Klik kanan, lalu pilih disable. Nah, jadi seperti itu untuk cara matiinnya. Dan kalau sudah selesai, semuanya sudah beres, kalian tinggal tutup aja text managernya. Kemudian yang selanjutnya di sini kita bakal setting MS config. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya MS config. Lalu kalian tinggal buka aja yang namanya ini, System Configuration, tinggal masuk aja. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke menu boot, lalu ke Advanced Option. Nah, ini yang paling penting guys. Kalian centang number of processor, lalu kalian pilih angka yang paling tinggi atau angka yang paling besar. Karena ini akan berdampak pada performa Windows 11 kalian. Jadi harap kalian centang number of processor, pilih angka yang paling tinggi, atau angka yang paling besar, atau angka yang paling mentok. Contoh semisal angka paling tinggi gua itu 12, jadi gua pilihnya 12. Dan kalau sudah kalian bisa klik OK, lalu klik Apply, dan OK. Lalu kalian bisa pilih Exit without Restart. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, di sini kita bakal hapus seluruh file maupun folder sampah yang sudah menumpuk di Windows 11 kita. Caranya, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Run, lalu kalian bisa buka Run, lalu kalian ketik di kotak run-nya, yaitu temp. Jika sudah, klik OK. Kemudian nanti kalian bisa hapus seluruh file yang ada di sini. File maupun folder sampah yang ada di sini, dengan cara kalian pilih semuanya, atau kalian bisa pencet di keyboard, Ctrl plus A, lalu kalian bisa klik kanan, lalu pilih gambar tong sampah atau delete. Kemudian kalau muncul seperti ini, kalian bisa centang, do this for current items, lalu skip. Lalu centang lagi, skip, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, file explorer-nya kalian bisa close, lalu kalian buka run-nya lagi, lalu kalian ketikkan di dalam run-nya, yaitu %temp%. Jika sudah, kalian bisa klik OK. Kemudian ini juga sama, ini seluruhnya ini sampah. Jadi kalian bisa Ctrl A, lalu klik kanan, tong sampah, lalu tinggal ditunggu saja. Dan kalau muncul seperti ini, kalian bisa centang, lalu skip, dan sudah selesai. Lalu kalau sudah, di sini kalian bisa buka file explorer kalian. Kalau sudah dibuka file explorer-nya, kalian bisa pergi ke drive C atau drive di menu disk yang diinstal, lalu ke Windows, lalu ke software distribution, lalu ke download, dan kalian hapus semua yang ada di sini. Karena di dalam sini tuh merupakan file maupun folder sampah yang berasal dari Windows Update. Jadi ketika Windows Update melakukan updating pada Windows kalian, seperti mendownload fitur terbaru, lalu menginstal atau mempasangkan ke device kalian, itu nantinya bakal menyisakan atau meninggalkan jejak berupa sampah di sini, guys. Jadi seluruh yang ada di sini itu merupakan asalnya dari Windows Update. Jadi kalian tinggal Ctrl A, lalu klik kanan, pilih tong sampah ya kan, dan sudah kelar. Dan kalau sudah selesai, kalian bisa langsung kosongin recycle bin kalian. Jadi ini dia recycle bin atau
tong sampah kalian. Jadi kalian bisa klik kanan pada recycle bin, lalu pilih empty recycle bin, lalu klik yes, dan nanti semuanya sudah hilang permanen. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, di sini kalian bisa buka command prompt, jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya cmd, lalu kalian bisa buka command prompt dengan cara run as administrator. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa klik yes. Kemudian ini kalian bisa ketikkan aja, yaitu cd garis miring enter, kemudian del spasi bintang titik log spasi garis miring a spasi garis miring s spasi garis miring q dan spasi garis miring f. Jika sudah, enter. Nah, jadi perintah ini akan menghapus seluruh file log yang berada di drive C kita atau di drive Windows kita, guys. Jadi ini akan menghapus. Kalian tinggal tunggu aja, dan kalau sudah selesai seperti ini, kalian bisa tutup aja untuk command prompt-nya. Oke, jadi sebenarnya ini udah selesai, cuman gua ketinggalan dua hal. Jadi untuk dua halnya ini masih berada di settings. Jadi kalian bisa buka settings kalian. Nah, di sini kemudian kalian bisa pergi ke yang namanya privacy and security. Lalu kalian bisa pergi ke general. Ini dia general. Lalu kalian bisa matiin seluruhnya yang ada di sini, guys. Jadi yang LED website ini mati, LED Windows ini juga mati. Kemudian yang show me suggested ini juga kalian matiin, guys. Jadi ada 1, 2, 3, 4 yang harus kalian matikan atau di off. Kalau yang show me notification ini jangan kalian matiin, guys. Kalian nyalain aja. Jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah, kalian bisa pergi ke yang namanya personalization. Lalu kalian tinggal ke yang namanya taskbar. Nah, jadi untuk taskbar ini sangat wajib untuk kita ubah-ubah atau kita customize sesuai dengan kenyamanan diri kita. Jadi taskbar itu yang berada di paling bawah, yang seperti ini, ada icon aplikasi, ada baterai, wifi, ini namanya taskbar. Jadi kalian bisa setting sesuka kalian. Kalau kalian pengen nirun settingan taskbar gua, itu kurang lebih seperti ini, guys. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk search, ini gua sembunyikan, text view, widget, lalu kalau nggak salah ada copilot, itu gua matiin semua. Ini juga gua matiin. Kemudian untuk hidden icon menu gua nyalain seperti ini. Kemudian untuk taskbar behavior-nya juga sama seperti ini, guys. Nah, jadi itu saja sih untuk settingan Windows 11 terbaiknya. Memang videonya panjang ya, panjang setengah jam lebih kali ya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk settingan Windows 11 terbaik pada PC Teton. Sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe sini ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!